Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bandar Arsal, NIM 20410202019. Di sini saya akan presentasikan tentang pengertian mazhab. Menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari siko masdar mimi dan isi makan dari akar kata fi'il madhi dhahaba. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Hussein Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah qawaid dan landasan usul yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Kemudian yang kedua yaitu menurut Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistanbatkan hukum Islam. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang latar belakang munculnya mazhab atau lahirnya berbagai aliran yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Perbedaan dalam masalah hadis-hadis. 2. Perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lugawiyah nas. 3. Perbedaan pemahaman pengertian tentang lafaz-lafaz nas. Yang keempat, dalam mentarjilkan dalil-dalil yang berlawanan. Yang kelima, perbedaan tentang kias. 6. Perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. 7. Perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. 8. Perbedaan dalam masalah nasab. Selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan mazhab. Yang pertama yaitu mazhab pada zaman Rasulullah. Bila diruntut ke belakang, mazhab fikih sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada periode ini, mazhab hanyalah sebuah pendapat atau ijtihad para sahabat untuk memahami sebuah kasus. Lalu sahabat melaporkan kasus tersebut kepada Rasulullah sehingga Rasulullah SAW langsung memutuskan kasus tersebut apakah salah satu benar atau keduanya benar. Kemudian yang kedua yaitu mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih ini mulai tumbuh sejak zaman sahabat seiring dengan wafatnya Rasulullah. Ketika di zaman Rasulullah, para sahabat menemukan sebuah masalah, akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya, sehingga terkadang pendapat tersebut tidak sama atau tidak sama satu sama lain, berbeda lah. Tetapi semua itu tidak bisa disalahkan karena ya para sahabat tersebut sudah melakukan ijtihad masing-masing. Mazhab yang ketiga yaitu mazhab pada masa tabi'in. Secara umum, masa tabi'in dalam penetapan dan penerapan hukum mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sahabat dalam istinbat al-hakam. Istinbat ini dilakukan dengan cara berijtihad yang sesuai dengan ketentuan sumber Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Rasulullah, para sahabat menemukan sebuah masalah, akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya, sehingga terkadang pendapat tersebut tidak sama atau tidak sama satu sama lain, berbeda lah. Tetapi semua itu tidak bisa disalahkan karena ya para sahabat tersebut sudah melakukan ijtihad masing-masing. Mazhab yang ketiga yaitu mazhab pada masa tabi'in. Secara umum, masa tabi'in dalam penetapan dan penerapan hukum mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sahabat dalam istinbat al-hakam. Istinbat ini dilakukan dengan cara berijtihad yang sesuai dengan ketentuan sumber Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas.
Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu macam-macam madhab. Madhab diartikan sebagai haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam ilmu fikih. Terdapat 4 madhab yang difatwakan oleh ahli fikih, yaitu yang pertama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Langsung saja yang pertama yaitu Imam Hanafi. Madhab Hanafi didirikan oleh An-Nu'man bin Zabit atau Al-Imam Abu Hanifah. Beliau berasal dari Kufah dan hidup di masa daulah Bani Umayyah dan daulah Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanifah adalah ulama yang terkenal karena lebih mengedepankan logika sebagai dalil. Adapun yang menjadi dasar madhab Imam Abu Hanifah adalah beberapa dasar hukum Islam yang meliputi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ihtisan. Yang kedua, Imam Maliki. Madhab Imam Maliki didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbani atau Al-Imam Malik. Beliau merupakan imam penduduk Madinah dan hidup di masa daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dasar madhab Imam Maliki adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, Akmal Ahlul Madinah, perkataan sahabat, Istihsan, Sadu Dharai, Muratul Khilaf, Istisab, Maslahah Mursalah, dan Syaru Man Qoblana. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi, 158 Hijriah. Selama hidup beliau pernah tinggal di Baghdad dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar berbeda untuk madhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim, yang kedua Qaulun Jadid. Yang keempat yaitu madhab Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar atau mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia. Tentu saja menjadi Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar. Beberapa gurunya yang terkenal diantaranya Ismail Ja'far, Abbad bin Abbad At-Taqi, Umari bin Abdillah bin Khalid, Hushaim bin Bashir bin Qasim bin Dinar Az-Zulami, Imam Syafi'i, Waqi' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin Uyainah, Abdullah Zak, serta Ibrahim bin Maqil. Adapun muridnya adalah Soleh bin Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal, keponakannya Hambal bin Ishaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Sabar Hafiz. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri
NIM 20410202017. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang mazhab yang masih eksis hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 mazhab yang besar yang sangat terkenal, bahkan dianggap sebagai mazhab yang masih eksis hingga saat ini, yaitu keempat mazhab tersebut adalah Imam Hanafi, Maliki, Imam mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Seluruh umat Islam di dunia dan para ulama telah mengakui bahwa keempat imam tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid. Hal itu dikarenakan keluasan ilmu, amal, dan akhlak yang mereka miliki. Maka para ahli fikih memfatwakan bagi umat Islam di dunia wajib mengikuti salah satu dari keempat mazhab tersebut. Keempat mazhab tersebut dianggap sebagai mazhab yang masih eksis dan diikuti hingga pada saat ini. Baik, di sini saya akan menuliskan satu persatu keempat mazhab tersebut. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Dinamakan mazhab Hanafi dikarenakan mengambil dari nama pendirinya, yaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas karena hadis yang sampai ke era itu sedikit, sehingga beliau banyak mempergunakan qiyas. Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih, dan ahli tahajud, dan juga fasih membaca Al-Quran. Beliau ditawari untuk menjadi seorang hakim pada masa Bani Umayyah yang terakhir, tetapi oleh beliau ditolaknya. Mazhab ini berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, beliau diminta kembali untuk menjadi hakim, tapi beliau lagi-lagi menolaknya dan memilih hidup berdagang, dan mazhab ini lahir di Kufah. Mazhab yang kedua yaitu mazhab Maliki. Pendirinya adalah Imam Malik bin Anas al-Ashabi. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 1093 Hijriah dan wafat pada 179 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hadis sebagai mazhab ahli hadis. Bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada khabaril wahid, hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Karena bagi beliau mustahil ahli hadis akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Lebih banyak menitik beratkan kepada hadis, karena menurut beliau perbuatan ahli Madinah tersebut merupakan hadis mutawatir. Mazhab ini lahir di Madinah, kemudian berkembang di negara lain, khususnya di Maroko. Beliau sangat hormat kepada Rasulullah SAW dan cinta, sehingga beliau tidak pernah naik unta di kota Madinah dalam rangka untuk menghormati makam Rasulullah SAW yang ada pada kota tersebut. Berikutnya adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini ditokohi atau tokoh utamanya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Ghuzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal sebagai Matba'ul Hadis. Kemudian pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai Mahdalul Qiyas. Beliau berikhtiar menyatukan mazhab terpadu, yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Itulah keistimewaan mazhab Syafi'i. Di antara kelebihan Asy-Syafi'i adalah beliau hafal Al-Quran ketika masih berusia sangat muda, yaitu pada usia 7 tahun. Pandai berdiskusi dan selalu menonjol. Mazhab ini lahir di Mesir dan kemudian berkembang di negara-negara lain. Untuk mazhab yang keempat yaitu mazhab Hambali. Dinamakan mazhab Hambali, dan itu dikarenakan juga mencetuskan dari nama pendirinya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 248 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Asy-Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sekalipun dari Imam Syafi'i.
Bahkan beliau juga disebutkan mengikuti Imam Syafi'i hingga ke Mesir. Menurut beliau, hadis dhaif dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdal, fadhailul a'mal, bukan untuk menentukan hukum. Beliau tidak mengaku adanya ijma' setelah sahabat karena ulama sangat banyak dan tersebar luas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan selanjutnya adalah Imam Mujtahid atau madhab yang terlupakan. Lebih jelasnya ditinggalkan oleh pengikutnya. Dalam kaji hukum atau memahami hukum yang ada di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, kita tidak sembarangan orang bisa memahami isinya, apalagi dalam membentuk hukum yang baru karena ada masalah yang baru. Pada zaman mujtahid banyak munculnya imam mujtahid. Ada yang populer hingga saat ini dan juga ada yang sudah dilupakan. Imam dalam madhab yang terlupakan itu ada beberapa imam, ada beberapa mujtahid. Di antaranya madhab As-Sawri, madhab Ibnu Uyainah, madhab At-Tabari, dan madhab Az-Zahiri. Dan madhab ini ditinggalkan karena banyak faktor. Yang faktor sama diantaranya yaitu tidak ada penerus yang menjelaskan tentang madhab ini. Lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang imam yang memiliki madhab ini. Yang pertama, madhab As-Sawri. Tokoh madhab ini adalah Abu Abdullah Sufyan bin Masruq As-Sawri. Lahir di Kufah tahun 65 Hijriah dan wafat di Basrah tahun 161 Hijriah. Imam Ahmad menyebutnya sebagai seorang faqih ketika Ahmad menyebut dirinya hanya sebagai ahli hadis. Yang kedua, madhab yaitu madhab Ibnu Uyainah. Pendirinya yaitu Abdurrahman bin Amr Al-Auzi adalah imam penduduk Syam. Ia sangat dekat dengan Bani Umayyah dan Bani Abbas. Madhabnya tersisihkan hanya ketika Muhammad bin Utsman dijadikan qadhi di Damaskus. Yang ketiga yaitu madhab At-Tabari. Ibnu Khalid At-Tabari lahir di Tabaristan 224 Hijriah dan wafat di Baghdad 310 Hijriah. Dan yang terakhir madhab Zahiri yaitu Abu Sulaiman Dawud Ibnu Ali yang dilahirkan di Kufah tahun 202 Hijriah dan wafat pada tahun 270 Hijriah. Salah seorang muridnya yang masyhur adalah Ibnu Has. Ia diberi gelar Al-Zahiri karena berpegang teguh harfiah pada teks-teks nas. Mungkin itu dari kami. Apabila terdapat kekurangan atau ketidakjelasan dalam penjelasan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.